warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Saya Tahira Matul Matin dengan NIM 2281040042. Dan saya Lela Nur Lailatul Rahma dengan NIM 2281040032. Di sini kami akan menjelaskan mengenai Islam dan juga Wali Songo di Cirebon. Selamat menyaksikan. Sejarah Wali Songo di Cirebon adalah Sejarah masuknya Islam di Cirebon berawal dari peran tokoh lokal seperti Pangeran Cakrabuana yang mendirikan pusat dakwah dan pendidikan Islam. Kemudian dilanjutkan oleh Syarif Hidayatullah atau yang dikenal dengan Sunan Gunung Jati yang berperan besar dalam memperluas pengaruh Islam di wilayah Jawa Barat. Perkembangan Islam di Cirebon juga didukung oleh letak geografisnya yang strategis sebagai kota pelabuhan, yakni Pelabuhan Muara Jati, yang menjadi jalur interaksi antara pedagang muslim dari berbagai wilayah dengan masyarakat setempat. Dalam proses penyebarannya, Islam di Cirebon menggunakan strategi akulturasi budaya. Para wali songo tidak serta-merta menolak tradisi lokal, melainkan mengintegrasikan seni, ritual, dan budaya masyarakat ke dalam dakwah Islam. Hal ini membuat masyarakat lebih mudah menerima Islam tanpa menimbulkan konflik yang berarti. Bukti akulturasi ini terlihat pada keberadaan keraton, masjid, pesantren, tradisi ziarah, hingga seni batik trusmi yang berkembang seiring dengan penyebaran Islam. pengaruh sosial pada masyarakat Cirebon pada masa Wali Songo yaitu Pada masa Sunan Gunung Jati, kehidupan sosial masyarakat Cirebon mengalami perubahan besar. Melalui dakwah yang lembut dan pendekatan budaya, beliau menanamkan nilai toleransi, gotong royong, dan kehidupan religius. Pasar-pasar berkembang, hubungan antar warga makin harmonis, dan tradisi lokal semakin kuat. Warisan sosial ini membentuk karakter masyarakat Cirebon yang ramah, religius, dan berbudaya hingga sekarang. Selanjutnya, pendidikan masyarakat Cirebon pada zaman Wali Songo adalah Pada masa Sunan Gunung Jati, pendidikan di Cirebon berkembang pesat. Beliau mendirikan pesantren dan pusat-pusat pengajaran agama yang menjadi tempat masyarakat belajar membaca, menulis, serta memahami ajaran Islam. Pendidikan tidak hanya berfokus pada agama, tetapi juga pada etika, kepemimpinan, dan kehidupan sosial. Melalui pendekatan yang humanis, Sunan Gunung Jati berhasil membentuk masyarakat Cirebon yang lebih terdidik, berakhlak, dan memiliki wawasan luas. kemudian ekonomi pada masyarakat Cirebon di zaman Wali Songo yaitu Ekonomi pada masa Sunan Gunung Jati, perekonomian Cirebon berkembang pesat. Letaknya yang strategis di jalur perdagangan membuat pelabuhan Cirebon menjadi pusat aktivitas jual beli. Sunan Gunung Jati mendorong perdagangan rempah, garam, dan hasil laut, sehingga banyak pedagang dari berbagai daerah datang ke Cirebon. Dengan kebijakan yang adil dan terbuka, ekonomi masyarakat menjadi lebih maju, pasar semakin ramai, dan Cirebon tumbuh menjadi kota pelabuhan penting di pesisir Jawa. dan yang terakhir itu ada transformasi sosial. Nah, transformasi sosial di masyarakat Cirebon pada zaman Wali Songo yaitu Pada masa Sunan Gunung Jati, Cirebon mengalami transformasi sosial yang besar melalui dakwah yang mengutamakan budaya lokal. Beliau berhasil mengubah cara hidup masyarakat dari sistem sosial tradisional menuju masyarakat yang lebih terbuka, religius, dan harmonis. Nilai gotong royong, toleransi, serta musyawarah semakin kuat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perubahan ini menjadikan Cirebon sebagai masyarakat yang inklusif dan juga berbudaya, dengan identitas sosial yang tetap terasa hingga masa kini. sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.